Kita lanjutkan dialog, pemirsa. Kita masih terhubung dengan juru bicara BSSN, ada Pak Anton Setiawan dan juga pakar keamanan siber, Chairman Lembaga Riset Siber Indonesia atau Communication and Information System Security Research Center, ada Pratama Persada. Sebelum saya ke Pak Pratama kembali, saya ke Pak Anton terlebih dahulu. Pak Anton, kalau kita melihat tadi 137 domain Indonesia disalahgunakan. Sebetulnya panduan penanganan terhadap serangan siber seperti apa sih Pak? Apakah mungkin ada update-nya sejauh ini? Ya, salah satu program di BSSN adalah menyiapkan bagaimana setiap entitas, khususnya tentunya pertama pasti entitas pemerintah, bagaimana mereka melakukan mitigasi dan penanggulangan terhadap insiden cyber yang ada. Itu kan dalam konteks peretasan ini BSSN berdasarkan laporan dari teman-teman Japansert langsung melakukan koordinasi dengan teman-teman yang situsnya diretas. Pertama kita sampaikan rekomendasi-rekomendasi untuk perkuatan sambil kemudian juga kita melakukan monitoring gitu kan secara nasional supaya memang ini tidak meluas. Tetapi memang kembali lagi tadi yang disebutkan juga Mas Pratama, tata kelola gitu kan dalam keamanan siber ini tidak hanya melibatkan ya teknologi tetapi juga melibatkan proses dan orang. Di sini kemudian kita meminta kepada teman-teman untuk selalu gitu kan mengawasi sistem elektronik yang mereka jalankan gitu. Jadi tidak sekedar tadi disebutkan kita pasang firewall, kemudian kita pasang antivirus dan lain terus sudah selesai gitu ya. Tetapi memang kita harus selalu memonitor aktivitasnya dan kemudian ketika terjadi apa-apa, apa langkah yang harus dilakukan. Khususnya yang pertama pasti berkoordinasi dengan instansi pengawas sektor dan juga BSSN untuk bisa diambil langkah-langkah tindakan yang supaya tidak merugikan masyarakat secara lebih jauh. Itu yang kita lakukan saat ini. Panduan-panduannya ada, teman-teman kita sudah sampaikan ke teman-teman di instansi untuk mengikuti panduan tersebut. Tetapi memang juga masih ada gap-gap gitu ya. Ini tugas BSSN juga dan teman-teman semua untuk bagaimana teman-teman misalnya di instansi, di daerah itu bisa meningkatkan kapasitasnya untuk bisa mengelola sistem elektronik secara baik dan benar. Gitu. Itu jadi literasi, jadi Pak Anton, literasi digital sejauh ini dilakukan oleh BSSN seperti apa? Karena kalau Anda sebutkan tadi sebetulnya kalau yang saya tangkap adalah sosialisasi, kemudian juga literasi sebetulnya sudah dilakukan, tapi buktinya sekarang masih banyak juga yang tertipu. Iya, ini adalah bagian dari kalau kita mengacu kepada Undang-Undang ITE dan PPPSTE, bagian dari pasal 94 yaitu membangun budaya keamanan informasi. Kan itu tidak bisa tiba-tiba Mbak, kita selalu lakukan BIMTEK, kita lakukan security awareness, tapi di satu sisi juga butuh gitu kan, rasa tanggung jawab kepedulian dari teman-teman pengelola gitu kan untuk menjalankan gitu hal-hal yang memang sudah disebutkan dalam standar gitu ya, nggak hanya kemudian kita implementasi terus sudah kita tinggal gitu. Ini bagian dari bagaimana kita melaksanakan gitu kan, itu hal-hal tersebut, standar tersebut menjadi budaya kehidupan kita sehari-hari. Tadi salah satu hal yang paling mendasar misalkan yang disebutkan Mas Pratama tadi, memantau log gitu. Ini kan bagian dari tugas sehari-hari yang kalau kita lihat banyak juga gitu teman-teman yang lalai atau abai gitu. Kalau nggak terjadi masalah ya lognya tidak pernah dianalisis, tidak pernah dibuka gitu ya, tidak pernah disimpan ya, bahkan untuk iya itu kondisinya seperti itu. Nah jadi kita mendorong nih teman-teman gitu. Tapi memang harus bertahap ya karena ini bagian dari budaya, sesuatu yang harus kita lakukan sehari-hari. Langkah pencegahannya mungkin ya kurang ya Pak Anton. Pak Anton, tapi kalau melihat di atas 137 domain Indonesia yang disalahgunakan, ini sebetulnya siapa pelakunya Pak Anton? Ya, kalau pelakunya kita sedang telusuri karena memang begitu mereka mengetahui kita melakukan verifikasi terhadap situs dimaksud, kemudian mereka berpindah-pindah lagi gitu ya. Nah ini bagian dari bagaimana kita secara nasional gitu kan memang harus memperkuat gitu karena sehingga memutus rantai mereka untuk tidak berpindah dari situs satu ke situs yang lain. Dan memang kita menghimbau juga karena memang biasanya banyak situs-situs ini yang dimanfaatkan ini memang situs yang dibangun, kan ini banyak tuh tadi disampaikan Mas Pratama, dibangun terus kemudian nggak dikelola, ditinggal saja gitu ya, situs informasi atau apa itu mereka
bikin terus ditinggal saja gitu ya, dianggap sudahlah berfungsi gitu kan, atau tidak berfungsi juga nggak diperdulikan. Nah ini yang kemudian mereka berpindah dari situs-situs yang seperti ini yang memang tidak dikelola gitu. Nah ini coba kita kenali dan kita minta gitu, terutama kepada teman-teman yang paling banyak itu biasanya di Pemda, terus kemudian di akademisi, di universitas, di sekolah itu banyak situs-situs yang kemudian sekedar dibuat tapi kemudian tidak ditindaklanjuti atau tidak dikelola gitu. Nah ini yang kita minta gitu untuk dirapikan lagi. Kalau memang situsnya tidak dikelola dengan baik ya sebaiknya dimatikan saja gitu. Karena ketika itu hidup memberi peluang tadi, jadi kita seakan-akan bersama penjahat ini kejar-kejaran gitu kan di antara situs-situs yang tidak terkelola dengan baik. Oke, nampaknya BSSN harus selangkah lebih maju Pak Anton dibandingkan dengan para pelakunya. Itu jadi catatan juga. Oke, saya ke Pak Pratama. Pak Pratama, kalau melihat data langkah selanjutnya setelah mungkin ada terjadi peretasan gitu ya, mungkin bisa dijabarkan seperti apa kemudian langkah-langkah pemulihan kembali data atau akun pasca diretas agar tidak merugikan pelapak atau masyarakat paling tidak atau konsumen. Yang pertama memang kita harus memastikan dulu ya, yang diretas itu yang bagian mana gitu. Kemudian ketika kita tahu sistem bagian mana yang diretas gitu, kalau misalkan di take over sama orang, ya harus kita balikin. Admin harus pinter gitu. Harusnya kalau misalkan adminnya pinter, dia punya namanya backup center gitu. Sebenarnya dalam waktu yang nggak berapa lama bisa dipulihkan situs-situs yang diretas tersebut gitu. Tapi yang jadi masalah balik lagi gitu. Kesadaran membuat backup itu kadang-kadang juga tidak dilakukan gitu, atau backupnya tidak mirroring terhadap main servernya begitu. Sehingga ketika ada kejadian balikinnya agak susah gitu. Nah ini masalah-masalah klasik yang ada di lapangan secara teknis gitu. Yang kemudian yang kedua adalah harus segera menutup celah-celah keamanan yang ada gitu. Nah itu bagaimana caranya? Dengan melakukan digital forensik begitu. Kita bisa ngecek kok kira-kira hackers ini masuk dari port berapa, yang diserang apa, yang hilang apa, yang dimodifikasi apa, ada nggak malware di situ gitu. Itu bisa kita cek gitu. Nah langkah yang ketiga adalah kita minta semua password baik admin kemudian user yang bisa login ke dalam sistem harus diganti semuanya begitu. Begitu juga dengan kalau dia memiliki customer gitu atau klien gitu, dia harus ganti semuanya passwordnya gitu karena sudah tidak aman lagi gitu. Nah kalau itu dilakukan harusnya sistem bisa dipulihkan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Begitu Mbak. Oke, Pak Pratama, mungkin ini agak sedikit membingungkan mungkin ya bagi mereka yang kurang teredukasi terkait dengan literasi digital ini. Lalu bagaimana sebetulnya membedakan konten fake online shopping dengan yang sebenarnya? Ini mungkin buat orang awam ada sedikit tips atau trik mungkin ya? Ya sebenarnya gampang banget sih gitu. Kita lihat dari webnya aja kita sebenarnya sudah bisa tahu gitu. Webnya tampilannya terpercaya apa tidak. Kemudian bisa kita lihat dari alamatnya. Biasanya kalau online shopping yang benar dia ada secure SCTP gitu. Jadi kalau kita bilang di atasnya itu ada gambar gemboknya Mbak. HTTPS tulisannya begitu. Karena dia diamankan begitu. Karena biasanya ada transaksi. Kemudian yang ketiga adalah pembayarannya biasanya nggak langsung transfer manual, begitu. Dia melalui platform e-commerce-nya tersebut, gitu. Market tersebut bisa pakai dompet digital, gitu, bisa pakai transfer perbankan, tapi melalui sistem yang ada di platform e-commerce-nya tersebut, begitu. Kenapa? Kalau kita transfer manual bisa jadi nggak benar, bisa ditipu, gitu. Kemudian yang keempat adalah kita pastikan bahwa ada review terhadap situs tersebut gitu, bisa kita googling atau bisa kita cek gitu, walaupun review tidak 100% bisa menjamin situs itu benar-benar valid ya, karena kemarin di Amazon pun ada beberapa orang yang dibayar untuk memberikan review terhadap satu toko gitu, ya kan. Nah ini pinter-pinter kita sebenarnya gitu, dan kita harus cek dulu lah, kita harus berkomunikasi dulu lah gitu, kira-kira orangnya bisa terpercaya apa tidak gitu. Kalau kira-kira dia kelihatan menawarkan hal yang kira-kira terlalu bombastis gitu, udah pasti itu palsu lah, bohong lah begitu Mbak. Gitu. Masyarakat juga harus pintar ya mencerna mana yang fake, mana yang benar-benar original seperti itu. Oke, Pak Anton dan juga Pak Pratama, kita masih ada satu segmen terakhir. Pemirsa tetaplah bersama kami, Let's Talk segera kembali.